Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melihat proyek-proyek besar China yang memukau dan menakjubkan, mulai dari pembangunan teleskop radio raksasa, rumah sakit besar yang dibangun hanya dalam 10 hari, jembatan rel kereta api terpanjang, bendungan terbesar, terowongan bawah sungai, pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa, bandara internasional terbesar, hingga gedung opera besar. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Struktur besar ini menantang imajinasi para ilmuwan, tidak hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Struktur besar ini terdiri dari 4.450 panel, dan masing-masing beratnya sekitar 445 kg. Jadi berat total panel ini lebih berat dari pesawat Boeing 747, ya Anda tidak salah dengar, namun yang benar-benar mengejutkan adalah, panel-panel ini ditempatkan dengan presisi yang luar biasa, setiap panel dapat disesuaikan hingga akurasi 100 mm. Rumah sakit Washenshan yang dibangun di Wuhan, China, selama pandemi COVID-19, yang mengguncang dunia, pada tahun 2020, benar-benar merupakan keajaiban teknik, dan logistik. Rumah sakit ini dibangun hanya dalam 10 hari, dan menjadi secerah harapan bagi ribuan pasien di saat paling kritis di masa pandemi. Ya Anda tidak salah mendengar, rumah sakit ini selesai dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Dan inilah fakta yang paling mencolok, jembatan Beipanjiang, mengurangi waktu tempuh antara kedua provinsi, dari 5 jam menjadi 1,5 jam, hal ini sangat meningkatkan perdagangan dan pariwisata di wilayah tersebut, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan jembatan besar ini, Cina memperkuat posisi terdepannya dalam infrastruktur transportasi dunia. Proses pembangunan jalur kereta api Xinjiang Selatan baru, memakan waktu 7 tahun, dan menghabiskan biaya 2,8 miliar dolar. Dedikasi dan keterampilan yang ditunjukkan oleh para insinyur dan pekerja selama konstruksi sangat luar biasa. Proyek besar ini panjangnya 1.200 km, dan melayani kereta barang, serta kereta kecepatan tinggi. Teknik rekayasa dan teknologi canggih, yang digunakan dalam proses konstruksi, telah menarik kekaguman besar di seluruh dunia. Jembatan ini adalah salah satu keajaiban teknik sipil, bukan hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Jembatan besar Danyang Kunsan, yang panjangnya 164,8 km menyandang gelar jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini merupakan bagian dari jalur kereta api berkecepatan tinggi, antara Shanghai dan Nanjing, dan ini benar-benar merupakan keajaiban teknik yang patut dihargai. Tahukah Anda, bagaimana bendungan luar biasa ini dibangun? Proses konstruksi adalah suatu keajaiban teknik. Puluhan ribu pekerja mewujudkan proyek ini, bekerja siang dan malam. 8 juta meter kubik beton, dan turbin besar yang digunakan dalam membuat proyek ini benar-benar raksasa. Selain itu, teknik khusus digunakan saat membangun bendungan, untuk memastikan kerusakan minimal terhadap lingkungan.
Terowongan Sungai Kuning adalah terowongan besar yang melewati bawah Sungai Kuning Cina, dan panjangnya 7 km. Terowongan ini akan menghubungkan dua kota besar, mempercepat transportasi dan pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Proses pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan memakan waktu 10 tahun dan menghabiskan biaya 20 miliar dolar. Selama waktu itu, lebih dari 3.000 pekerja dan insinyur mengambil bagian dalam proyek besar ini. Luar biasa bukan? Teknik rekayasa yang digunakan selama proses konstruksi proyek besar ini merupakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Teknologi beton canggih dan struktur baja, terutama digunakan dalam konstruksi bangunan reaktor, meningkatkan keselamatan dan daya tahan pembangkit listrik. Tiga bendungan indah yang dibangun di Sungai Yangtze, benar-benar merupakan keajaiban teknik. Bendungan yang memiliki panjang 2,3 km, dan tinggi 185 meter ini, menyandang predikat sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Ya, Anda tidak salah, dengan struktur besar ini, menjadikan salah satu produksi energi terbesar di dunia. Proses pembangunan tiga bendungan indah ini memakan waktu 17 tahun, dan menghabiskan biaya 30 miliar dolar. 40.000 pekerja dan insinyur terlibat dalam konstruksi, dan para pekerja ini menuangkan 27 juta meter kubik beton, yang jumlahnya sangat besar, hingga membuat saya kesulitan untuk menvisualisasikan semua beton ini. Contohnya seperti ini, dengan jumlah beton sebanyak ini, Anda dapat membangun sekitar 63 gedung pencakar langit. Bandara Internasional Daxing yang terletak di selatan Beijing, benar-benar merupakan keajaiban teknik. Bandara besar ini menarik perhatian bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena inovasi teknologinya. Bandara ini menyandang predikat sebagai bangunan terminal tunggal terbesar di dunia, dengan bangunan terminal yang mencakup area seluas 700.000 meter persegi. Ya, Anda tidak salah dengar, bangunan terminal ini kira-kira seukuran 98 lapangan sepak bola. Teknik rekayasa yang digunakan dalam proses konstruksi, benar-benar merupakan mahakarya teknologi kelengkungan ganda, terutama digunakan dalam konstruksi atap bangunan, memberikan struktur estetika yang unik. Berkat teknologi ini, atapnya ringan dan sangat tahan lama. Selain itu, sistem ventilasi inovatif yang digunakan di bagian dalam gedung, menawarkan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video hari ini? Jika kalian suka, beritahu saya, agar saya mengulas lebih banyak video seperti ini. Lebih dari 28 juta ton nanas dipanen di seluruh dunia setiap tahun, dengan Indonesia, Filipina, dan Kosta Rika berada di urutan teratas. Produsen di balik angka yang mengesankan ini, terdapat sistem luar biasa, yang menggabungkan tenaga kerja terampil, teknik pertanian modern, dan mesin canggih. Apa sebenarnya yang dibutuhkan, untuk membawa buah emas manis ini dari pertanian, hingga sampai ke tangan konsumen? Mari kita jelajahi dunia panen nanas yang menakjubkan, dan temukan bagaimana semuanya terjadi. Sebelum kita mencari tahu semua prosesnya, bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan ke channel ini, agar saya semakin bersemangat untuk menyiapkan tontonan bermanfaat lainnya. Tanaman nanas dimulai di laboratorium, menggunakan kultur jaringan, kemudian dipindahkan ke pot,
dan pembibitan untuk mengembangkan akar, sebelum dipindahkan ke ladang. Selain metode perbanyakan di laboratorium, petani juga menanam nanas menggunakan mahkota tanaman nanas dewasa. Setelah panen, mahkota yang paling sehat dipilih, dan ditanam kembali di pembibitan tempat mereka mengembangkan tunas baru. Tunas-tunas ini kemudian dipisahkan, dan digunakan untuk menumbuhkan tanaman nanas baru. Sebelum menanam di ladang, petani menutupi tanah yang telah disiapkan dengan mulsa plastik hitam. Budidaya nanas merupakan industri global utama, terutama di daerah tropis. Pada tahun 2023, Indonesia memimpin dengan lebih dari 3 juta ton, diikuti oleh Filipina dan Kosta Rika. Para produsen utama ini mengandalkan sistem pertanian yang besar dan terorganisasi dengan baik untuk memenuhi permintaan global. Petani menutupi tanaman nanas dengan terpal hitam, untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga suhu tetap stabil. Semuanya membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan sehat. Memanen nanas adalah pekerjaan yang cermat. Di pertanian besar, pekerja menggunakan mesin khusus yang disebut boom harvester. Mesin-mesin ini bergerak perlahan melintasi ladang, sehingga para pekerja dapat memeriksa setiap nanas, dan hanya memetik yang matang. Setelah dipetik, nanas diletakkan pada sabuk bergerak, yang membawanya ke tengah mesin. Di sana pekerja lain memuatnya ke truk dengan tangan. Di beberapa daerah petani tidak menggunakan mesin untuk panen, sebaliknya mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja, membawa keranjang, atau peti nanas yang berat di pundak mereka, melintasi deretan ladang yang panjang. Setiap keranjang dapat berbobot 20 hingga 30 kg. Setelah dipetik, truk nanas mengantarkan buah ke gudang pengemasan terdekat. Saat nanas tiba di fasilitas pengemasan, proses pembersihan dimulai segera. Pertama mereka dicelupkan ke dalam tangki air besar. Ini membantu menghilangkan tanah, serangga kecil, dan serpihan lain yang menempel pada permukaan buah. Air dalam tangki diolah secara hati-hati, dengan sedikit disinfektan untuk menghilangkan bakteri, dan zat berbahaya lainnya. Setelah direndam, nanas diletakkan rapi di atas konveyor berjalan. Pengaturan ini memungkinkan buah bergerak lancar, dan terus-menerus melalui tahap berikutnya. Mesin sortir nanas secara efisien mengkategorikan nanas berdasarkan ukuran dan berat menggunakan sistem pembagi. Setelah diperiksa, nanas diarahkan ke jalur yang sesuai dengan kategori ukuran atau beratnya. Mesin menyesuaikan kriteria penyortirannya secara otomatis untuk memastikan buah-buahan berukuran serupa dikelompokkan bersama. Setelah itu para pekerja dengan hati-hati menempatkan nanas ke dalam kotak, memastikan buah ditangani dengan hati-hati. Untuk mencegah kerusakan, setiap kotak diisi dengan nanas dengan ukuran dan berat yang seragam untuk pengemasan yang konsisten. Akhirnya para pekerja dengan cepat menempelkan label pada setiap buah secara efisien, menempelkan label pada daun dengan kecepatan yang mengesankan. Langkah ini memastikan bahwa setiap nanas diidentifikasi dengan benar untuk pengiriman dan distribusi pasar nanas. Tidak hanya dikemas utuh, nanas juga diolah menjadi berbagai bentuk yang mudah didistribusikan. Salah satu produk yang populer adalah potongan nanas beku. Pertama nanas dikupas untuk membuang kulit luar yang keras, lalu mereka dipotong dengan hati-hati, menjadi potongan-potongan seukuran gigitan. Potongan-potongan ini segera dibekukan untuk menjaga kesegaran dan cita rasanya sebelum dikemas dengan rapi, dan disiapkan untuk dikirim ke toko-toko di seluruh dunia.
Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini, dan apakah di daerah kalian sudah ada yang menggunakan mesin-mesin seperti yang ada di dalam video ini?